dan kepala dinas atasannya. Jadi kepala bidang yang menilai ditetapkan oleh kepala dinasnya. Gitu ya. Baik, untuk Cukup, ada Pak lagi? Sukajaya, Pak Eko, sama Pak Riza mohon ditahan dulu resennya ya. Saya bacakan dulu yang di chatnya biar cepat. Baik, ini ada satu lagi dari Cariu Bu Dewi. Saya PNS tahun 2019 belum memiliki SK Japung. Apakah untuk yang belum memiliki SK Japung, angka kreditnya dikosongkan atau tetap diisi, Pak? Oke, kalau yang belum memiliki SK Japung, butir kegiatannya tidak usah diisi. Cukup form SKP aja. Ya, jadi butir kegiatan dan angka kredit tidak usah diisi, cukup form SKP-nya saja. Jadi statusnya masih guru pelaksana ya, sebagai guru saja, tapi belum sebagai guru jabatan fungsional tertentu. Jadi SKP-nya sama seperti SKP tadi, tapi hanya form SKP-nya saja. Tidak ada form yang ada angka kreditnya. Cukup satu formnya. Oke, lanjut. Baik. Pak Heri, ini ada cukup menarik nih. Pak Heri mau tanya dari Putri Handayani, kalau diverifikasi bawahan kepala sekolah tidak ada data gurunya, bagaimana? Ini apa Ya, menurut Anda, Pak Heri? ditulis tadi dilengkapin data atasan langsungnya. Caranya, lengkapin data atasan langsungnya, isi ini lengkap, otomatis nanti akan masuk. Biasanya harusnya otomatis masuk. Tapi nanti kalau tetap tidak masuk setelah diinput atasan langsungnya benar gitu, kepala sekolahnya siapa, atasannya siapa. Tapi kalau secara sistem kemarin sebenarnya kita udah dicoba bahwa pada saat atasan langsungnya diinput siapa, otomatis dia yang melakukan penilaian, ya. Jadi diinput kepala sekolahnya yang NIP-nya yang benar, namanya yang benar, golongannya yang benar, ya. Jadi otomatis data yang bersangkutan muncul di kepala sekolahnya atau muncul langsung di bawah kepala bidangnya. Kalau kepala sekolah berarti di bawah kepala bidangnya atau di bawah sekretarisnya langsung. Jadi data ini harus benar dan tepat supaya muncul. Tapi kalau memang misalnya, oh masih belum muncul, berarti nanti konfirmasi ke Bu Eni supaya dicek kembali, jangan sampai si Bapak Ibu guru ini ternyata kepala sekolahnya masih menjabat sebagai di jabatan sekolah yang lama, misalnya yang baru dilantik, belum dirubah disimpeknya, sehingga yang mengakibatkan beda unit kerjanya. Itu ya, nanti kalau yang masih sudah, misalnya sudah dirubah profilnya, ternyata masih tetap belum bisa, berarti lapor ke Bu Eni, nanti Bu Eni akan merubah disimpek dan disi cakepnya. Oke? Baik. Pak Heri, ini ada satu lagi yang menarik nih. Jika golongan guru lebih tinggi daripada kepala sekolah, siapa atasan langsungnya? Oke, golongan guru lebih tinggi dari kepala sekolahnya. Sebenarnya karena kepala sekolahnya sudah diberi tanggung jawab sebagai kepala sekolahnya, artinya tetap kepala sekolahnya atasan langsungnya, ya. Hanya saja memang kalau kepala sekolahnya lebih tinggi daripada golongan gurunya, gurunya tidak akan bisa naik pangkat sebelum atasannya berpindah. Makanya biasanya rotasi mutasi kepala sekolah itu kebanyakan dilakukan karena ada guru-gurunya lebih tinggi daripada kepala sekolahnya, sehingga proses kenaikan pangkat guru-gurunya terhambat. Jadi harus mutasi dulu guru tersebut yang kepala sekolahnya lebih tinggi atau kepala sekolahnya yang dimutasi, dicarikan kepala sekolahnya yang golongannya lebih tinggi. Tapi penilaiannya tetap oleh kepala sekolah. Ya. Jadi proses kenaikan pangkatnya dia akan mundur. Kalau kepala sekolahnya misalnya naik pangkatnya tahun 2021, dia naik pangkatnya di 2022, dia nggak bisa naik pangkat sebelum dia atasan langsungnya golongannya lebih tinggi daripada dia. Gitu. Itu ya Bapak Ibu. Tapi berkaitan dengan untuk lingkup dinas pendidikan, nanti kita tetap konfirmasi ke dinas pendidikan seperti apa prosesnya, ya Bapak Ibu. Seperti Baik, itu. Pak Heri, terima kasih. Ini kalau untuk yang tadi, ini banyak banget yang menanyakan tadi yang organisasi profesi sama pramuka PGRI tadi sebenarnya sudah seperti jawab, tinggal ditambahkan aja ya Pak Heri ya.
Ya, tinggal ditambahkan apa yang akan dikerjakan, tapi jangan lupa bahasakan bahasa indikatornya. Jadi kalau di profesi ini misalnya unsur penunjang ya, saya coba lihat unsur penunjangnya apa sih? Unsur penunjang berarti ini kan unsur penunjang memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan masukkan saja ini terlaksananya unsur penunjang guru, unsur penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru yang terlaksana misalnya gitu, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pada saat Bapak Ibu menjadi apa di sini ya, berarti di sini bukan melaksanakan, artinya kegiatan yang mendukung tugas guru yang terlaksana, misalnya ya, apa aja di dalamnya nanti misalnya menjadi pengurus aktif atau menjadi keprofesional ini ya, PGRI dan sebagainya. Satuannya SK. Kalau yang di SKP-nya cukup 1 kali. Gitu. Kalau di angka kreditnya harus dijelaskan satuannya SK. Gitu ya. Atau di SKP-nya juga bisa langsung masukkan SK, tidak apa-apa. Langsung masukkan laporan juga tidak apa-apa. Yang penting indikatornya kalau memang kuantitasnya jumlah SK, berarti jumlah SK. Tapi kalau jumlah kegiatan, berarti cukup kali atau kegiatan. Kalau di kuantitasnya Bapak Ibu jumlah laporan, berarti outputnya laporan. Gitu ya. Baik, Pak Heri, satu lagi dari pengawas nih, Pak Heri. Mohon diperjelas yang memberikan nilai kepala sekolah realnya oleh Kabid sebagai pejabat penilai atau oleh pengawas pembina? Realnya. Oh, gini. Sekarang pengawasan itu dilakukan oleh pengawas. Kan? Nah, yang selama ini dilakukan seperti apa? Apakah pengawas memberikan penilaian yang disampaikan ke kepala bidang, tapi yang memproses nilainya tetap kepala bidang yang menginput nilai. Hanya ada masukan nilai dari pengawas tersendiri. Mungkin kepala bidang kan tidak bisa melihat seluruh kepala sekolah terjun ke lapangan ya. Artinya ada nilai yang disampaikan oleh pengawas ke kepala bidang. Bapak Kepala Bidang, ini nilai untuk kepala sekolah dari pengawasan kami, dilaporkan pembelajaran seperti ini, bimbingan seperti ini. Kepala bidang juga tetap harus memperhatikan nilai yang disampaikan oleh pengawas. Itu. Karena saya yakin kepala bidang akan susah juga menilai kepala sekolah dan nggak akan turun ke lapangan juga, paling sesekali. Kalau dari 1.600 sekolah SD misalnya dia turun 1 tahun, kayaknya nggak cukup ya waktunya ya. Nah, 1 tahun hanya 360 hari gitu ya. Artinya nggak akan semua kepala sekolah terpantau oleh beliau, tapi nilainya tetap pasti akan meminta nilai dari pengawas. Jadi pengawas siap-siap saja memberikan data nilai disampaikan kepada kepala bidangnya gitu ya. Jadi nanti kepala bidang memberikan nilai atas rekomendasi atau pertimbangan dari pengawas-pengawas SD. Oke, jelas ya? Baik, teman-teman, saya alihkan dulu ke raise hand ya. Baik, Pak Eko dari Sukajaya, mangga dibuka dibuka videonya juga, silahkan. Mohon dibantu, Pak. Silahkan dibuka videonya, Pak. Silahkan. Maaf Pak, ini apa namanya backgroundnya belum saya ganti, Pak. Silahkan Pak. Nggak apa-apa. Langsung aja Pak. Ini saya mau langsung tanya aja. Jadi untuk penginputan penilaian kinerja itu harusnya berdasarkan dari SKP yang awal yang kita susun awal tahun ya Pak ya berarti? Iya, SKP awal tahun kan Bapak Ibu sudah menyusun tapi langsung dari butir kegiatan. Nah, karena kalau di butir kegiatan itu outputnya ini langsung kata kerja, jadi tidak ada kata kinerjanya. Merencanakan, melaksanakan, evaluasi itu kata kerja. Nah, kalau di Permendikbud terus gini Pak, kan pas awal tahun kan kita bikin SKP, terus kan untuk yang pejabat penilainya itu kan
kalau dulu nggak salah Pak Didin ya Pak ya, Pak Kasih itu kalau nggak salah. Ya, Terus yang semester sekarang berubah jadi Bu Nur itu nggak masalah Pak gitu Pak. nggak masalah karena memang kemarin sudah ada edaran terbaru dari BKN. Jadi kita harus mengikuti edaran tersebut yang berkaitan dengan penilaian kinerja periode pertama penilaian kinerja tahun 2021, dan di dalamnya juga ada berkaitan dengan kewenangan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai. Kemudian kita sudah turunkan dengan surat edaran yang kita sampaikan ke Bapak Ibu sudah terima ya di edaran tersebut. Jadi kalau kepala sekolahnya golongannya lebih rendah daripada Pak Didin, berarti tetap Pak Didin yang akan memberikan nilai. Ya, kalau kepala sekolahnya lebih tinggi golongannya dari Pak Didin, berarti kepala bidangnya yang akan memberikan nilai, ya gitu. Jadi dilihat dari golongan, ya, supaya tidak maksudnya capaian yang di surat edaran itu bisa terakomodir dan kita tidak salah, karena kita mengacu ke BKN juga, supaya proses naik pangkatnya tidak jadi masalah, ya. Oh iya. Ini satu lagi Pak, kan tadi kan disebutkan kalau penginputan untuk penilaian kinerja kan berdasarkan di awal tahun. Nah kan ini contoh kepala sekolah saya itu. Jadi pas pertama itu untuk SKP awalnya itu diklatnya cuma 1 dan itu sudah terrealisasi tuh di periode 1 tuh. Nah kemudian pas di antara bulan Juli sampai Desember itu ini apa kepala sekolah ikut diklat lagi gitu. Nah kira-kira itu dimasukkan lagi nggak Pak? Putus suaranya gimana? Gini Pak, rangkum nih. Jadi ketika di awal tahun dia membuat diklat itu hanya 1 dan itu sudah terrealisasi di periode pertama. Ternyata di periode kedua dia ada tugas lagi dari kepala sekolah untuk mengikuti diklat. Nah, apa itu dimasukkan apa tidak? Gitu. Masukkan, tambah lagi. Jadi 1 tahun kalau digabungkan 1 tahunnya dia ada 2. Di periode pertama ada 1, periode kedua ada 1, total 1 tahun ada 2 gitu ya. Nggak apa-apa, masukkan saja. Kalau misalnya ada 3 kali di periode kedua ya 3 kali. Ya, jadi periode pertama ada 1 kali, periode ketiga ada 3 kali. Yang penting ada buktinya. Buktinya dilihat dari apa? Dari sertifikat, dari laporan, dari surat perintah. Silakan ditambahin saja. Kalau memang tidak ada diklat sama sekali di periode kedua ya tidak usah diinput pekerjaannya. Ya. Baik, cukup berarti, Pak Eko, bagaimana? Berarti SKP-nya yang awal tahun diubah dulu Pak berarti? Ya enggak dong, karena SKP udah dinilai 1. Sudah dikirim ya? Kan gitu. sudah dinilai. Ya udah, sekarang tinggal masukkan yang periode keduanya ada berapa. Jadi yang sudah dinilai di awal tahun udah nggak usah dipikirkan lagi, selesai. Tapi kalau masih ada, misalnya di awal tahun menargetkan, Bapak, saya yakin Bapak nanyanya antara awal tahun dengan Juni ya. Realisasi, awal tahun Bapak nargetkannya 4. Ternyata Januari sampai Juni hanya 1 sudah dinilai, ya sudah 1 aja. Kemudian pada saat periode kedua ternyata cuma 2. Ya udah berarti cuma 2 yang dinilai. Jadi 1 tahun cuma 3. Nah awal tahun yang 4 itu ya nggak apa-apa, biarkan saja awal tahun. Karena awal tahun itu baru target ancang-ancang kita. Tapi Bapak kan nilainya nggak rendah karena tetap yang diukur yang 1 kali sama yang 2 kali. Jadi 1 tahun hanya 3 kali. Nggak akan mengurangi yang awal tahun itu tidak apa-apa. Karena awal tahun itu adalah target yang kita rancang antara saya dengan pimpinan saya. Jadi tercapai atau tidaknya itu tergantung dari, kalau diklat kan tergantung ada SP atau tidaknya. Pada saat tidak ada SP berarti bukan kesalahan saya, berarti yang diukur hanya yang saya laksanakan. Kecuali sampai di, misalnya sampai di yang akhir tahun, Bapak tetap 2 nih, jadi ada 3, itu pun nggak akan menjadi pengurangan nilai sebenarnya. Itu yang dinamakan SKP itu dinamis.
Tidak harus apa kita targetkan di awal tahun harus selesai itu juga. Yang ditargetkan 4 harus selesai 4. Pada saat kita nggak dapat jadwal di kelas, masa iya kita paksain 4? Kan gitu kan? Ya. Tapi kita menyesuaikan di penilaiannya bahwa yang kita laksanakan hanya 2, 1 di semester pertama, 2 di semester kedua. Jadi hanya 3 dari 4 itu. Nggak apa-apa. Nilainya tetap, karena yang dinilai hanya yang 1 di awal tahun, sama yang 2 di semester kedua. Dah. Hanya yang 4 itu tetap harus terlihat. Jadi ada histori kalau Bapak sudah menyusun awal tahun. Nah, kan kalau kita mau memantau nanti kalau sudah ada tim pengolah kinerja, Bapak Ibu itu akan kepantau kalau memang langsung 3 misalnya. Berarti awal tahun dia nggak buat SKP nih, nggak ada histori SKP-nya. Kayak Ibu Apri tadi. Ibu Apri itu belum dinilai awal tahunnya. Saya bisa buka di awal tahunnya. Yang bersangkutan nyusun SKP tidak di awal tahun. Gitu. Misalnya Bu Apri ini ya, saya lihat seperti ini awal tahun di SKP-nya. Di SKP-nya. Kita lihat. Oh, ternyata ada awal tahunnya terisi yang 12 bulan. Semester satunya ada dihitung 6 bulan, tapi memang belum dinilai oleh atasan langsungnya misalnya dari perilakunya. Sudah nih, udah dinilai yang kualitasnya dapat 90, nilainya 87. Nah, kalau Bapak tidak ada awal tahun ini kosong, berarti dianggap Bapak tidak menyusun SKP di awal tahun, langsung semester. Nah, itu bisa menjadi pengurangan nilai sebenarnya. Atau bahkan Bapak dikasih teguran, kenapa awal tahun tidak membuat? Awal tahun itu ditandatangani di tanggal 4 Januari. Tapi ini alhamdulillah Bu Apri ada nih awal tahun. Tapi banyak rata-rata yang pegawai yang tidak ada awal tahunnya. Dia langsung pengukuran semester. Karena di awal-awal tidak mengikuti ketentuan, misalnya gitu ya. Oke, jelas ya? Baik, Pak Eko cukup ya. Baik, lanjut Ya, ke Bu Pak. Nunun. Mangga Bu Nunun, silahkan dibuka videonya Bu Nunun. Halo Bu Nunun. Bu Nunun. Baik, saya lempar ke Bu Putri, mangga, silahkan Bu Putri. Iya, siap. Oh ya. Oh, ada. Bu Nunun dulu ya, Bu Putri, mangga, silahkan Bu Nunun. Bu Nunun Halo, ditelan Bu dulu. Nunun. Minum dulu. Ayo minum dulu Bu Nunun. Kelihatan ya lagi makan. Mohon maaf, terima kasih Pak Jenal diberi kesempatan. Izin bertanya Pak, ini untuk yang golongan 4B, kan dikatakan yang penilainya adalah Sekbid. Nah, saya ingin menanyakan nama lengkap Sekbid dan NIP-nya. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, kepala. Nanti mungkin bisa di-share ya Pak Heri ya? Nanti kita share di grup atau Boleh, Pak Heri ya? Siap. Lanjut pertanyaannya siapa lagi? Lanjut, nanti Bu Nunun kita share ya. Oke, Bu Putri, mangga silakan Bu Putri. Iya, terima kasih Pak. Ini Pak mengenai yang waktu semester 2 CPNS untuk pengisian angka kreditnya masih dikosongkan atau bagaimana Pak? Ya, dikosongkan. Pertanyaannya yang selama Ibu belum menerima SK Japung, berarti statusnya masih guru pelaksana ya. Tapi kalau sudah menerima SK Japung, berarti statusnya sudah guru, harus ada angka kreditnya ya. Jadi kalau yang belum ada SK Japungnya berarti masih statusnya guru. Jadi SKP-nya hanya form SKP, tidak perlu form angka butir kegiatannya. Ya. Maksudnya apa? Berarti yang tadi form buat JFT itu tidak perlu diisi? Iya, form yang angka kreditnya nggak perlu diisi. Yang ini ya, misalnya ini. Iya. Pak Heri, untuk ini sambil ini berlaku untuk P3K juga atau bagaimana? Ya, berlaku oleh P3K, tapi P3K ini belum masuk aplikasi. Nanti P3K
saya coba nanti saya akan kirim file manualnya dari penyusunan sampai pengukuran ya. Baik, terima kasih. Nanti saya kirim sampelnya. Saya juga masih merancang yang manualnya untuk P3. Tapi yang 2021 P3K memang kita sudah suruh susun formatnya masih PP46. Sudah selesai kayaknya kan? Ya. Kalau P3K. Nanti 2022 insya Allah kita masukkan ke jelitan P3K. Yang 2021 mereka sudah manual. Ya, nanti form ini untuk yang CPNS yang belum dilantik jadi Japung, ini form ini nggak perlu diisi. Berarti hanya form SKP-nya saja. Ya, hanya format SKP-nya saja. Hanya ini saja yang perlu diinput. Ya. Jadi angka kredit tadi nggak perlu diinput. Jelas ya? Punten Pak, kalau misalnya yang format butir kegiatan tadi tidak diisi, kami masih dilakukan penilaian oleh atasan, Pak, masih bisa? Iya dong. Oh, iya. Kan di penilaian ini dilakukan kan by system. Iya Pak, mewakili pertanyaan teman yang lain tadi saya lihat di kolom Ya, chat. jadi kan Ibu tinggal melihat ini aja, print out. Iya. Pada sasaran SKP kan muncul tuh atasan langsungnya. Di sini ya. Iya. Kalau tidak ada atasan langsungnya berarti tidak bisa dinilai. Jadi dilengkapi, diedit saja penilaiannya sama data atasan langsungnya. Tetap dinilai oleh gurunya gitu ya. Iya, makasih banyak Pak. Kalau untuk data itu udah by system gitu. Jadi pada saat Ibu input ya otomatis. Untuk itu Ibu nggak perlu isi yang butir ini kegiatan ya. Iya, makasih banyak Pak. Enggak, sami-sami. Baik, Pak Heri, saya punya waktu 5 menit lagi ya Pak Heri, ada 15 sharing yang tadi ya, katanya mau menyampaikan untuk yang boleh, boleh. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Jam 12 ya Pak Heri ya, atau bagaimana teman-teman? Boleh, silakan. Jam 12 ya. Pak Heri, ini ada beberapa pertanyaan tapi masih cukup penting sekali. Ini nih untuk penjaga sekolah ini dinilai dan tanda tangan ini penjaga sekolah tadi nih, nanti Bapak Ibu bisa screenshot ini ya, penjaga sekolah atau pramu kebersihan ditandatangani oleh Kasubag Kumpak. Oh baik. Karena status kepala sekolah ada status JFT tidak bisa menandatangani pegawai yang statusnya struktural ya, pelaksana. Jadi tetap ditarik. Nanti ini biar Bapak Ibu bisa screenshot. Jadi mungkin bisa dibagi juga Pak Heri mungkin ya materi ini ya. Bisa. Nanti boleh. Siap, nanti di screenshot dikirim ke grup ya. Sama itu. Oke, sekarang saya coba yang pelaksana ya. Baik, silakan Pak. Sampelnya. Silakan dikirim data pelaksana yang ada di sekolah tadi atau ya yang di sekolah tadi. Ada misalnya pengelola kepegawaian di sekolah Dramaga tadi, boleh dikirim. Atau yang di sekolahnya Pak Jenal kan sudah ngirim kepala sekolahnya ya? Iya betul. Ya, coba NIP-nya aja, pengelola kepegawaian atau pengelola keuangan salah satunya. Sama. Nggak ada Pak kalau SD itu. Nggak ada? Iya. Berarti ngerangkap? Iya, hanya kepala sekolah dan guru aja. Mungkin di SMP kali ya Pak ya. Oke, kalau tidak ada berarti kalau penjaga sekolah ada? Saya kebetulan lagi tidak ada. Mungkin teman-teman ada yang masih punya penjaga sekolah yang PNS? Silakan. Di beberapa SD masih ada Pak Beberapa Jenal. SD masih ada. Iya, silakan Pak. Mungkin Silakan salah satu NIP-nya. bisa ngirim NIP-nya. Kita coba. NIP-nya silakan. Silakan Berarti teman-teman Bapak- yang masih ada penjaga sekolah, kita ambil sampel satu, boleh mengirimkan NIP-nya. Tadi Pak siapa ini yang nanya ini? Pak Nurdiansah, coba mungkin Pak. Pak Nurdiansah ada penjaga sekolahnya Pak? Oke, sip. Ini ada ya. Oke, ada, siap. Pak Nurdiansah. Nanti bisa diedit juga sama penjaga sekolah. Ini tinggal ditambah, berarti dia masuk
01/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 simpan. Ya, tinggal diedit. Atasannya adalah tetap kepala sekolah. Nanti atasannya di sini nanti dipilih Kasubag Umpek ya. Di sini kepala sekolah, tapi nanti yang akan cascadingnya tetap dari kepala sekolah. Di sini saya coba buka Kasubag Umpeknya, pendidikan. Ada nggak datanya? Oh, Pak Siswadi ada. Ini Kasubag Umpek. Kemudian ini beliau 3D ya. Umum dan kepegawaian. Ini beliau 3D. Ini atasan pejabat penilainya, berarti nanti sekretaris diisi ya di sini. Saya simpan dulu. Nanti dilengkapin atasan pejabat penilainya. Caranya sama, tambah ini, kemudian ini, kemudian nanti cascadingnya kalau penjaga sekolahnya ngapain? Petugas penjaga sekolah itu apa aja? Kira-kira menjaga sekolah aja, membersihkan halaman kan? Atau dia masih dilibatkan dengan pekerjaan-pekerjaan ketatausahaan? Tidak ada pemangku, indikatornya. Nanti indikatornya tinggal dipilih saja yang kepala sekolahnya bisa dari ini, di kepala sekolahnya. Ini saya salah buka. Nah, di kepala sekolahnya bisa pilih yang kegiatan ini, dokumen pelayanan ini ya, yang akuntabel, tapi konekkan ke sini saja. Ini juga indikator kosong. Rencana kerjanya adalah berkaitan dengan sarana prasarana. Berarti dia nanti koneknya ke yang umum. Misalnya, apakah kepala penjaga sekolah membuat laporan? Tidak kan? Buat laporan tidak kepala sekolah Pak Jenal? Atau hanya Pak Jenal? Halo, ya Pak. Kepala sekolah itu membuat laporan tidak? Maksudnya bukan kepala sekolah, penjaga sekolah itu membuat laporan tidak? Buat program kerja kebersihan. Program kerja kebersihan. Berarti di sini dokumen pelayanan administrasi umum dalam kurung program kerja kebersihan. Iya, Pak. Kebersihan sekolah. Iya, Pak, seperti itu. Yang tersusun dan tersampaikan ke pimpinan. Pilih ini, kemudian simpan. Kemudian kita coba cari kata-kata indikator di kuantitasnya. Di kuantitasnya adalah jumlah laporannya ya. Jumlah dokumen program kerja kebersihan sekolah.
kebersihan sekolah yang tersusun. Misalnya, apa ini? Dokumen yang tersusun. Dia buat satu atau buat lebih dari satu? Dia buat satu kali atau buat tiap bulan dia buat? Satu Per kali. 6 bulan, Pak. Per 6 bulan. 6 bulan, berarti 2 ya. Oh, karena di semester 2 berarti 1 aja ya. Iya, 1, Pak. Ya, dokumen. Kemudian 1. Berat kualitasnya adalah persentase. Apa yang mau diukur? Kualitas dari kebersihan sekolahnya atau kualitas dari dokumennya? Tapi saya yakin kebersihannya ya. Ya, kebersihan ruang kelas, ruang kantor. Iya, berarti kebersihan sekolahnya ya. Iya. Persentase, kalau kebersihan bahasa indikatornya yang enak apa nih? Ada guru bahasa Indonesia enggak? Tingkat kebersihan mungkin. Menjaga kebersihan ruang kelas dan kantor mungkin, Pak. Persentasenya, Pak. Persentasenya, kualitas dari kebersihannya. Iya, tingkat kebersihan aja mungkin, Pak. Tingkat kebersihan ya. Dapat diukur gitu maksudnya ya. Iya. Tingkat kebersihan. Dia termasuk sama halaman kan? Kita sebutin sekolah aja ya. Ya. Ya, tingkat kebersihan pada SDN apa nih? Pak Uci di SDN apa nih? SDN Gunung Bunder 2. Gunung Bunder 2. Persentase tingkat kebersihan SDN Gunung Bunder 2 pada sekolah dasar negeri apa? Berapa persen kira-kira tingkat kebersihan yang mau dicapai oleh Pak Uci ini? Apakah 100% yakin? Tidak yakin ya. Waktu yang dibutuhkan. Sini cukup 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oke. Ada pekerjaan lain penjaga sekolah selain ini? Gimana? Ada nggak selain ini? Atau cukup satu ya? Keamanannya kali, Pak. Keamanan ya? Iya. Oke. Berarti Keamanan masuk ya? Berarti. Penjaga sekolah ya, keamanan ya? Penjaga sekolah. Oke, dia masih tetap administrasi umum, dokumen, layanan administrasi umum. Kita nggak usah pakai dokumen lah, layanan masuk ke layanan ya. Supaya dia nggak bikin laporan. Layanan administrasi umum dalam kurung keamanan sekolah. Sekolah yang terfasilitasi. Diterima nggak bahasa ini? Jadi dia nggak perlu buat laporan, jadi laporannya cukup 1. Di sini berarti jumlah layanan keamanan sekolah. Keamanan sekolah yang terfasilitasi. Oke, apakah setiap hari dia jaga sekolah atau sip-sipan? Berarti selama 6 bulan aja ya? Iya, Pak. Bulan. Oke, berapa kali gitu ya? Setiap hari atau sebulan ya? Ya, misalnya 30 kali 6 bulan. Sabtu Minggu juga tetap jaga di situ? Enggak? Iya, Pak, setiap hari, Pak. Ya, Pak. Kalau yang ini setiap hari. Tinggal Ya, di kalau situ. 3 kali 60 berarti 160
kali. 180 kali. 3 kali 6, 18 kali. 180 kali jaga. Standby berarti ya. Kualitasnya adalah persentase tingkat keamanan sekolah SDN apa tadi? SDN apa tadi saya lupa. Gunung Bunder 2. Gunung Bunder. Gunung Bunder 2. Oke. Keamanannya kira-kira berapa persen? 100% harus aman ya target. Ya, target. Oke. Waktunya 6 bulan. Ya, selesai. 6 bulan. Kenapa ini? Coret-coret. Kemudian disimpan. Oke. Apakah kepala sekolah cukup 2 ini aja? Kalau cukup ya sudah. Kenapa ini? Cukup 2 ini aja? Cukup ya? Kalau pemeliharaan Pak, maksudnya? Pemeliharaan apa nih? Sarana prasarana. Pemeliharaan sarana. Boleh. Seperti perbaikan kursi, meja kadang dilakukan, Pak. Perawatan, gitu. perawatan. Boleh. Berarti koneksinya tetap masuk ke yang ini ya, tetap yang umum ya. Berarti berkaitan dengan pelayanan. Ini ambil layanan saja biar dia tidak terlalu disibukkan dengan buat laporan. Pelayanan administrasi umum. Ini koneknya adalah sarana perbaikan ya. Perbaikan sarana dan prasarana yang terfasilitasi. Oke. Di sini adalah kita kuantitasnya adalah jumlah layanan sarana dan prasarana yang terfasilitasi. Berapa kira-kira? Hitung aja satu ya untuk keseluruhan ya. Satu gedung kantor ya. Di dalamnya ada kelas dan sebagainya. Atau mau dipisah, ada ruang kelas, ada taman, ada bangku dan meja, ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ada apa lagi, ruang tempat olahraga, lapangan dan sebagainya. Jadi misalnya ada 10 jenis atau 10 unit. Kemudian kualitasnya berarti persentase layanan sarana prasarana yang terfasilitasi aja. Copy paste aja. Yang terfasilitasi apa ya? Kalau perbaikan begitu itu sesuai apa? Sesuai SOP? Nggak mungkin ya. Sesuai ketentuan yang terfasilitasi aja. Kita di sini memang akan dibingungkan dengan menyusun bahasa indikatornya. Kalau yang pelaksana kayak kita nih, di sini juga butuh 6 bulan.
yang terfasilitasi. Persentase layanan sarana prasarana yang terfasilitasi. Ya, bisa dari kemudian disimpan. Tapi nanti bahasa kinerja ini kalau memang tidak berkesesuaian dengan bahasanya guru bahasa Indonesia bisa dirubah ya. Tapi intinya kualitas itu memberikan yakin tidaknya kita terhadap apa yang kita kerjakan gitu ya. Misalnya kita pengen capainya dari kuantitasnya, misalnya dari 10 meja yang rusak, kita hanya bisa mengerjakan 8, berarti persentase dari kuantitasnya. Tapi apakah dari 8 itu meja itu yang kita benerin sudah baik dengan sempurna atau masih ada cacat dan sebagainya, artinya kualitas dari pekerjaannya tadi. Ya, nanti tinggal dilihat maunya yang diambil kualitas dari jumlah kuantitasnya atau kualitas dari hasil pekerjaan. Itu kalau dari kualitas. Oke, dari 3 ini cukup atau ada tambahan lagi? Cukup mungkin Pak, waktu Cukup, juga. Pak, cukup. Cukup ya, 3. Nah, selesai itu selesai. Berarti tinggal menunggu penilaian dari Kasubag Umpek. Oke, seluruh penjaga sekolah bisa mengadop ini, tapi kalau ada yang pekerjaan lain yang mau ditambahkan, silakan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau cukup, atau mau ditutup, atau hanya sampai jam 12, atau mau dilanjut, atau seperti apa, silakan. Hari ini saya masih kosong. Luar biasa Pak Heri. Iya. Luar biasa. Oke, teman-teman, Pak Heri punten ya, ini kayaknya mungkin sampai jam 12 lewat sedikit. Cuman ini ada beberapa pertanyaan juga mewakili saya juga ini. Pengisian SKP periode 2 ini sampai kapan nih Pak Heri? Harus ditunggunya, terus deadline itu kapan? Siap. Kalau target untuk mencapai nilai indeks merit sampai harus terinput ke SAPK nilainya itu hanya sampai akhir Februari. Harapannya Bapak Ibu 1 minggu ini Bapak Ibu sudah melakukan penginputan selesai untuk yang periode kedua. Karena setelah minggu pertama ini, awal Februari minggu kedua, masuk minggu kedua, kita akan mulai penginputan yang tahun 2022. Sekarang kan baru beres 2021. Karena SKP itu sebenarnya ketentuannya memang harus akhir Januari. Cuman karena memang informasi dari pusat terlambat, makanya kita juga agak telat menginformasikan karena harus by sistem juga. Jadi kalau bisa minggu ini selesai. Karena kalau di SE-nya kan memang di SE-nya itu sampai akhir Januari. Karena saya targetnya awal minggu kedua Februari itu kita sudah menyusun yang 2022 Bapak Ibu. Nah, 2022 konsepnya sama seperti ini. Ya, tapi nanti di pengukurannya paling nanti pada saat pengukuran di semester pertamanya akan ada aplikasi tambahan yang berkaitan dengan review dan penetapan. Jadi kami berharap Bapak Ibu 1 minggu ini selesai melakukan penilaian sehingga nanti sudah langsung melakukan penginputan ke SAPK nilainya. Jadi akhir Februari kita sudah tidak jadi temuan oleh inspektorat dan temuan BKN regional. Harapannya Kabupaten Bogor akhir Februari nilai sudah masuk di SAPK untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Itu ya Bapak Ibu, paling nanti kalau masih ada yang bolong-bolong di minggu keempat Februari, pasti saya akan buat list tegurannya. Karena memang harus akhir Februari. Itu jelas ya. Jadi minggu ini silakan dibuat. Baik, Pak Heri, kita cuma punya waktu besok Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu depannya kita sudah target yang 2022 ya. Kan buktinya saya nginput saja
nggak sampai 15 menit sebenarnya ya. Itu Pak Heri loh. Nggak ngejawab. Maaf, Kan, Pak. ya minimal Bapak Ibu sudah buat ini, jadi sudah tahu nih buat file Excel-nya nih. Jadi Bapak Ibu sudah tinggal memindahkan copy paste. Kalau kemarin sempat yang di Cigombong tuh guru-gurunya satu sekolah sudah melakukan buat ini, jadi saya yakin sudah tinggal copy pindah-pindahkan saja. Tahapannya nanti sama Pak Jainal bisa di screenshot, maksudnya bisa di crop untuk kepala sekolah bagaimana, untuk guru bagaimana supaya tidak terlalu panjang. Jadi tidak bosan orang mendengarnya. Jadi sudah di crop sama Pak Jainal baru di-share ke teman-teman. Ya. Oke. Baik Pak Heri, ini ada yang lebih penting lagi nih ya, pengalaman yang kemarin ketika kami mau mengerjakan seminggu ini server down. Nah, bagaimana nih? Udah siap belum nih Pak Heri? Kayak seminggu ini berarti teman-teman akan menginput untuk periode kedua ini. Ya, kan sekarang kita sudah ada server baru, memang lagi dicobakan dibuka keseluruhan, tapi beberapa hari ini masih aman. Hanya kalau memang pada saat kalau guru-guru sudah mulai input agak down, hari itu juga saya akan buat jadwal lagi kayak di semester pertama. Jadi akan saya untuk guru-guru di hari apa sampai hari apa gitu ya. Jadi nanti akan dibuat jadwal. Tapi untuk sampai saat ini Bapak Ibu guru sudah buka juga dengan sekarang saya. Alhamdulillah tidak down kan, ya, betul. Jadi masih lancar, silakan dicoba. Minimal Bapak Ibu guru yang ada di saya yang sekarang ini yang masuk Zoom, sudah selesai nih bareng saya hari ini. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, harus sudah. Minimal Pak, Bapak Ibu. Udah, Pak. Sekdis, Pak, namanya siapa sama NIP-nya? Ya? Pak Sekdis, nama dengan NIP-nya belum kelihatan. Oke, nanti sudah ada Pak di grup, Pak. Ada di nanti grup. di-share di grup ya. Punten Pak, mau tanya. Boleh. Saya nggak masuk grup WA, Bu, Pak. Oh, siap nanti di-share. Nih, kepala Nanti kita sekolahnya. bisa share ya Pak Eko ya. Pak siapa? Pak Asep ya. Siap. Punten Pak. Ini bisa dicatat nih. Iya, Sukajaya silakan. Tadi kan kepala sekolah saya kan golongan ruangnya 4B. Nah, itu kan kalau berarti nama atasan penilai kinerjanya kalau nanti masuk ke akun saya Pak Hartono Anwar atau Bu Nurjana Pak, atau sesuai yang tadi, atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kepala sekolahnya dinilai oleh Pak Hartono, berarti ibu juga atasan pejabat penilainya, atasan kepala sekolahnya Pak Hartono. Oh, Kalau gitu. kepala sekolahnya dinilai Ibu Kabid, berarti atasannya ibu juga Ibu Kabid. Gitu ya. Kan tidak boleh berbeda kan? Artinya ada cascade, ada turunan jabatan. Kan nggak mungkin habis dinilai sama Pak Hartono terus ibu nanti ditandatangani sama Bu Kabid. Kan jadi aneh kan? Oke. Terima kasih Pak. Baik, Ya, akan berbeda ya Pak ya, berarti satu sekolah sama yang lainnya, tergantung kepala sekolahnya juga yang menentukan. Iya, akan berbeda. Jadi tidak semuanya ke Bu Kabid, Bu Kabid tidak ya. semuanya ke Pak Sekretaris. Biar terbagi. Jadi untuk 4B oleh Pak Hartono ya Pak ya semuanya ya? Iya Pak. Ya, karena Bu Kabidnya masih 4A. Tapi dikonfirmasi dulu ya, Bu Kabidnya emang masih 4A atau memang sudah 4B ya? Kalau Bu Kabidnya sudah 4B, mau tidak mau tetap di bawah Bu Kabid ya. Nanti dikonfirmasi ke Bu Eni. Saya belum konfirmasi itu. Mudah-mudahan Pak Heri secepatnya ada konfirmasi ya Pak Heri ya. Kalau Ya, kami Bapak. mungkin agak sulit juga ya konfirmasi Oke. seperti itu gitu. Siap. Bu Kabid Mungkin masih ya. 4A, Pak. Bu Kabid masih Kalau masih 4A. 4A Ya. berarti Pak Hartono kalau 4 ya. Pak Hartono, Pak Sekretaris juga udah 4B kalau nggak salah. Ini saya salah nulis. Pak Baik. Hartono masih 4A apa 4B Pak ini? 4B, Pak. Oh, udah di 4B sekarang. Saya Ya. disebut 4A. Terima kasih. Ya, maaf di sini saya belum berubah. Lanjut. Ada lagi? Baik Pak Heri gimana? Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup ya Pak Heri ya? Ini sudah azan nih di Oke, saya. siap Bapak Ibu. Cukup. Sebelumnya terima kasih banyak. Semoga informasi kali ini bisa menjadi informasi yang sama-sama
kita lalui karena memang aplikasi Permenpan nomor 8 ini baru. Jadi semoga menjadi sama-sama pengetahuan kita bersama, jadi bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti lebih paham mana bahasa kerja, mana bahasa kinerja, mana bahasa proses, mana bahasa hasil. Artinya ini hanya memberikan clue dan informasi menyusun SKP ya. Jadi kalau semisalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang bisa diterima, mohon dimaafkan. Karena biar bagaimanapun kekurangan adalah milik saya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf lahir batin. Semoga Bapak Ibu guru bisa cepat merealisasikan dan mengimplementasikan yang harus segera dilaksanakan. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Jenal. Baik, teman-teman semua kasih applause dulu, boleh kasih jempolnya atau Pak Heri, terima kasih. Pak Heri. Terima kasih. Saya Pak Heri, izin, saya pengen konfirmasi satu lagi dong Pak Heri. Boleh. Tadi nanti kita akan ada pengisian untuk tahun 2022 ya Pak Heri ya. Nah itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi ya, sosialisasi seperti ini lagi Pak Heri. Mudah-mudahan Pak Heri nanti bisa menyempatkan lagi kegiatan seperti ini, karena ini benar-benar sangat membantu sekali. Jadi bisa langsung simulasi, bisa langsung latihan. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti mohon mungkin bisa dikonfirmasi dengan Pak Heri ya, dengan jumlah akun Zoom yang lebih besar 300, mungkin bisa lebih banyak lagi, jadi bisa membantu teman-teman guru yang lainnya, bisa seperti teman-teman yang lain kayak di Nanggung, di Tanjung Sari ada yang nobar langsung bekerja seperti itu. Baik, dan mohon maaf teman-teman untuk chatnya, untuk pertanyaan tidak bisa saya bacakan semuanya. Mudah-mudahan itu cukup terwakili, dan kalau memang masih ada pertanyaan bisa nanti di chat di grup, bisa menanyakan langsung juga ke Pak Heri. Mohon maaf ya Pak Heri ya, mungkin seperti itu. Informasi-informasi terbarunya nanti mungkin akan disampaikan di grup WA, dan seperti itu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kegiatan kita sangat luar biasa sekali, super sekali, ilmu yang sangat bermanfaat. Pak Heri luar biasa sekali hari ini. PR-nya adalah seminggu ini buat kami untuk mengerjakan. Besok mungkin sudah dijadwalkan sama teman-teman untuk sosialisasi di kecamatannya atau dengan guru-guru yang lainnya. Tolong sampaikan 1 minggu ini pengisian penginputannya harus sudah selesai, karena minggu depan sudah target untuk penginputan untuk target 2022. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf lagi. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, K3S, teman-teman guru, operator dan sebagainya, terkhusus untuk Pak Heri. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.